Pau Cubarsí bintang baru milik Barcelona. Pau Cubarsí tampil kebelang dalam debutnya di ajang Liga Champions. Turun sebagai starter, dia berhasil mengantarkan Barcelona menang 3-1 ketika bertemu dengan Napoli. Di plot sebagai bek tengah, Cubarsí sukses memenangkan seluruh 3 duel udara dan 3 tackle bersih 100%. Dia bahkan didaulat sebagai man of the match pada laga tersebut. Pertandingan ini merupakan yang ketiga untuk Pau Cubarsí di Barcelona. Dia debut di tim utama musim ini dan bermain 2 kali sebelumnya di ajang Copa del Rey. Mark Klok terancam batal memenuhi panggilan timnas Indonesia. Mark Klok terancam batal memenuhi panggilan timnas Indonesia untuk melakukan 2 laga lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026. Hal itu pun ditegaskan oleh sang pelatih Persib Bandung Yani Boyan Hodak. Klok terancam tak bisa penuhi panggilan timnas. Pemain berusia 30 tahun tersebut tidak dalam kondisi fit. Mark Klok sedang dalam kondisi sulit karena cedera yang dialaminya. Kami harus melihatnya dan melalui MRI bersama dokter karena dia selalu menggunakan obat penahan rasa sakit, kata sang pelatih Persib Bandung tersebut. Joe Gomez dipanggil Southgate ke timnas Inggris. Joe Gomez bersiap untuk menerima panggilan Southgate untuk masuk kembali ke dalam skuad timnas Inggris. Setelah absen selama 4 tahun, akhirnya Joe Gomez beraksi kembali di timnas Inggris. Versatilnya bek Liverpool ini menjadi keuntungan besar bagi timnas Inggris karena ia bisa ditempatkan di 4 posisi yang berbeda, yakni bek kanan, bek tengah, bek kiri, dan juga sebagai gelandang bertahan. Barcelona meminta timnas Spanyol tak panggil Ferran Torres. Menurut laporan dari Mundo Deportivo, Barcelona telah meminta Federasi Sepak Bola Spanyol untuk tidak memasukkan nama Ferran Torres ke dalam daftar skuad untuk pertandingan mendatang. Barcelona telah meminta Federasi Spanyol untuk tidak memanggil Ferran karena mereka ingin sang penyerang tersebut tetap tinggal di Catalunya dan terus pulih dari cederanya. Aturan UEFA buat Liverpool tidak punya opsi bek yang lain. Liverpool hanya akan memiliki 3 opsi bek tengah untuk laga-laga kedua babak 16 besar ketika bertemu dengan Sparta Praha di Anfield Stadium karena birokrasi UEFA melarang Liverpool memasukkan opsi yang lain. Peraturan UEFA menetapkan bahwa pemain hanya memenuhi syarat yang bisa didaftarkan ke dalam daftar B untuk skuad Liga Eropa jika mereka berusia 21 tahun ke bawah dan telah terdaftar di klub setidaknya selama 2 tahun. Dengan Nalo yang baru direkrut dari West Ham United di musim panas lalu, Liverpool tidak bisa mendaftarkan remaja tersebut. Hal ini membuat klub hanya memiliki 3 bek senior, yakni Virgil van Dijk, Joe Gomez, dan juga Gerald Kwanza. Lionel Messi dan Suarez loloskan Inter Miami ke perempat final CONCACAF Cup. Inter Miami lolos ke perempat final CONCACAF Cup Championship usai berhasil mengalahkan Nashville SC 3-1. Lionel Messi dan juga Luis Suarez masing-masing mencetakkan 1 gol dan juga 1 assist. Dengan kemenangan itu, Inter Miami melaju dengan keunggulan agregat akhir 5-3. Selanjutnya Inter Miami akan menghadapi pemenang antar Monterrey melawan Cincinnati. Perempat final CONCACAF Championship Cup sendiri baru akan berlangsung pada awal April mendatang. Wonderkid muda River Plate masuk dalam pantauan Real Madrid. Real Madrid dilaporkan tengah membidik penggawa muda River Plate yakni Franco Mustantuono guna didaratkan ke Spanyol dalam waktu yang dekat. Sosok asal Argentina itu belakangan memang tengah mencuri perhatian. Tendy Sport menyebut jika Real Madrid juga tertarik kepada sang pemain, ada potensi Los Blancos bisa membuka penawaran di tahun 2025 mendatang ketika usianya sudah mencapai 18 tahun. Sosok yang kini masih berusia 16 tahun tersebut sejauh ini sudah mental 9 kali bersama tim utama River Plate. Ia masih terkait kontrak hingga tahun 2025 dan Los Millonarios siap memberikan kontrak baru bagi pilarnya tersebut guna menaikkan rilisnya dari tim yang meminati jasanya. Saat ini sang pemain memiliki klausul rilis mencapai 30 juta euro. Manchester United sudah patok harga untuk jual Mason Greenwood. Manchester United disebut sudah menetapkan harga jual bagi Greenwood. Tim peminat disebut perlu mengeluarkan dana yang besar untuk bisa mengamankan pemain berdarah Jamaika itu. Marca menyebut sang pemain memiliki valuasi di angka 50 juta euro di musim panas.
pergi dari Lazio, Presiden Napoli sebut Sarri adalah pecundang. Presiden Napoli yakni Aurelio De Laurentiis menyebut bahwa ex-pelatih Partenope yakni Maurizio Sarri sebagai seorang pecundang usai ia mengundurkan diri dari jabatannya sebagai juru taktik Lazio beberapa waktu yang lalu. Jika kamu menerima sebuah peran harus menjalankannya hingga akhir demi menghormati klub, para pemain dan juga para penggemar. Terlalu mudah untuk menyerahkan pengunduran diri Anda. Itulah yang dilakukan oleh seorang pecundang, ujar dari Presiden Napoli. Borussia Dortmund lolos ke babak 8 besar. Borussia Dortmund sukses mengalahkan PSV Eindhoven dengan skor akhir 2-0 dalam laga leg kedua babak 16 besar. Gol-gol dari Jadon Sancho dan juga Marco Reus cukup untuk bisa membawa Dortmund menjadi pemenangnya. PSV pun harus pulang dengan tangan hampa. Dengan hasil ini Dortmund pun berhak melaju ke babak perempat final dengan kemenangan akhir 3-1. Sedangkan di partai lain, Atletico Madrid sukses menyingkirkan Inter Milan di babak 16 besar. Atletico unggul lebih dahulu lewat Antoine Griezmann dan juga Memphis Depay. Sedangkan Inter sempat memimpin berkat gol dari Federico Di Marco. Skor 2-1 untuk Atletico Madrid membuat laga harus dilanjutkan ke babak extra time, kemudian dilanjutkan ke babak adu penalti. Sukses memenangi babak adu penalti dengan skor akhir 3-2. Kepastian kemenangan Atletico Madrid ditentukan oleh gagalnya eksekusi sang kapten yakni Lautaro Martinez. Inter akhirnya kalah juga di tahun 2024. Inter Milan terhenti di babak 16 besar Liga Champions usai dikalahkan oleh Atletico Madrid. Ini sekaligus menghentikan rentetan kemenangan Nerazzurri di tahun 2024 ini. Sebelum ini Inter Milan memenangi 13 pertandingan di seluruh kompetisi dan cuma sekali kebobolan lebih dari 1 gol selama 90 menit, yakni saat menang 4-2 atas AS Roma pada tanggal 10 Februari yang lalu. Tak ada wakil Italia di babak 8 besar Liga Champions. Sudah menjadi rahasia umum bahwa tim-tim Italia selalu kesulitan ketika harus bersaing di level Eropa. Namun tetap saja, tidak ada yang menduga bahwa tim musim ini tak ada satupun wakil Italia di babak perempat final. Kegagalan Inter berarti kegagalan Italia. Pasalnya mereka menjadi satu-satunya tim yang punya peluang lolos ke babak perempat final. Sebab baru kemarin Napoli dipastikan gugur usai kalah dari Barcelona. 4 tim Italia ternyata tak bisa berbuat banyak di Liga Champions di musim ini. Langkah paling jauh mereka adalah di babak 16 besar. Bahkan Inter sebagai finalis pun kini kesulitan. Jadon Sancho cetak gol lebih banyak daripada Antony. Jadon Sancho menjadi buah bibir setelah membantu Borussia Dortmund lolos ke babak 8 besar Liga Champions. Jadon Sancho mencetakkan 1 gol sekaligus melewati jumlah gol dari Antony. Dengan 2 gol dan 1 assist, Sancho kini telah melewati capaian Antony yang memainkan lebih banyak laga. Antony sejauh ini baru mencetakkan 1 gol dari 29 laga yang sudah dimainkannya bersama Setan Merah. Walau Sancho belum konsisten, paling tidak Sancho kini merasa lebih percaya diri. Sebab di Borussia Dortmund, Sancho merasa mendapatkan dukungan penuh dari tim dan juga rekan-rekannya. Brahim Diaz resmi dipanggil timnas Maroko. Penyerang Real Madrid yakni Brahim Diaz telah memutuskan untuk membela timnas Maroko ketimbang timnas Spanyol di level internasional. Usai namanya dipanggil oleh sang pelatih timnas Maroko Yani Walid. Diaz masuk ke dalam daftar 24 pemain yang dibawa oleh Walid untuk pertandingan melawan Angola dan juga Mauritania di bulan ini. Beberapa pemain Real Madrid masuk pantauan tim Arab Saudi. Beberapa pemain Real Madrid masuk dalam bidikan tim Saudi Pro League. Mayoritas dari mereka yang dibidik merupakan pemain senior yang beberapa diantaranya memegang peran penting di dalam tim. Menurut laporan dari Marca, ada 4 nama yang santer tiketkan bakal angkat kaki dari Santiago Bernabeu lantaran jarangnya kesempatan bermain maupun kontraknya yang kian menipis. Kini diantaranya ada nama yang tersemat, yakni Luka Modric, Nacho, Vazquez, dan juga Mendy, tengah ditaksir oleh beberapa tim dari Arab Saudi. Belum jelas tim mana saja yang tertarik. Ada potensi tim dengan finansial kuat yang berdiri di bawah PIF untuk meminati jasa mereka.
Barcelona butuh uang Ronald Araujo menuju Manchester United. Dilansir dari ESPN, Manchester United berpotensi mendapatkan Ronald Araujo. Barcelona dilaporkan siap menjual sang pemain di musim panas. Diketahui Barcelona ternyata masih mengalami krisis keuangan yang cukup pelik. Hal ini memaksa Barcelona untuk bisa menjual beberapa pemain mereka yang bisa laku dengan harga tinggi, salah satunya adalah Araujo. Barcelona dikabarkan membandrol sang pemain di angka 100 juta euro karena mereka saat ini tengah membutuhkan tambahan dana di tim mereka. Manchester United kini ragu datangkan Jean-Claire Todibo. Ada kabar baru seputar ketertarikan Manchester United terhadap Jean-Claire Todibo. Setan Merah dilaporkan mulai ragu untuk bisa mengangkut bek milik Nice tersebut. Dilansir oleh 90 Man, Manchester United masih tertarik dengan jasa Todibo, namun mereka mulai resah dengan harga yang dibanderol oleh Nice. Mereka dilaporkan siap menjual sang bek di angka 60 juta euro di musim panas nanti. Harga ini naik 33% dari harga Todibo di musim dingin kemarin yang berkisaran 45 juta euro. Kenaikan harga ini dilaporkan membuat Manchester United kini ragu untuk bisa mendatangkannya. PSG layangkan tawaran fantastis demi bisa datangkan Marcus Rashford. PSG bersiap untuk bisa mengajukan penawaran fantastis untuk bisa memboyong Rashford dari Manchester United di musim panas. Mirror melaporkan bahwa Les Paris yang tetap tertarik untuk bisa mendatangkan Rashford dan akan menguji iman dari Manchester United dengan tawaran sebesar 75 juta pound sterling di musim panas. Menurut laporan yang sama, Setan Merah memagari Rashford dengan harga mendekati 100 juta pounds, namun bisa saja tergoda oleh proposal yang diajukan oleh PSG tersebut. Tarian Luis Diaz di Liverpool bikin PSG jatuh hati. Klub kaya raya Prancis yakni PSG dikabarkan kesengsem dengan performa dari Luis Diaz di Liverpool dan berniat menjadikannya sebagai pengganti dari Kylian Mbappe. Diaz didatangkan Liverpool di musim dingin 2022 lalu. Ia didatangkan dari Porto dengan bandrol mencapai 40 juta pound sterling. Dilansir oleh Goal, PSG harus siap menebusnya dengan harga mencapai 120 hingga 145 juta euro atau sekitar 102 hingga 123 juta pound sterling untuk Luis Diaz. Dia sendiri sekarang ini masih terikat kontrak di Liverpool sampai tahun 2027 dan sejauh ini ia sudah tampil sebanyak 85 kali di semua kompetisi dengan sumbangan 22 gol dan 13 assist.